Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Setelah lama kita tidak berhubungan dan berkomunikasi dengan Pak Zaini Mustafa, yang notabene-nya salah satu korban yang digulung hartanya oleh Yusuf Mansur, lalu menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia dimenangkan. Kemudian Yusuf Mansur dan tim kuasa hukumnya naik banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi Zaini dikalahkan. Lalu kasasi ke MA. Gitu. Di MA juga kembali dikalahkan. Bukan dikalahkan sih, tapi bahasa hukumnya itu di NO. NO itu kalau di pertandingan tinju ini pertandingan dianggap draw. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi itu nantinya itu artinya status quo. Itu masih kekalahan uang Zaini dianggap tidak bisa diklaim. Gitu. Nah, kemudian ada peluang hukum yang dilakukan oleh Pak Zaini, yaitu PK, peninjauan kembali. Tentu dengan adanya novum baru. Gitu. Nah, novum inilah akan kita tanya, lalu adakah klaim tuntutan baru yang diajukan oleh Pak Zaini Mustafa. Mari kita dengarkan penjelasan Pak Zaini di dalam interview kita berikut ini. Pak Zaini, itu kan Ya, ada info Bapak mengajukan PK ya ke MA gitu. ya, Setelah sebelumnya ya, ada keputusan MA dalam berperkara Yusuf Mansur itu yaitu di-NO kan. Gitu. betul. Hanya sebuah perkara itu bisa di-PK kan kalau ada novum baru. Ya, Kira-kira tolong cerita dikit apa hukum yang bisa dicelah hukumnya yang baru ini gitu. Silakan ya. Pak. Jadi eh, sebenarnya berkaitan dengan PK ya. PK itu berarti eh, berkaitan dengan PK ini berarti sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, PK sendiri ini alasan-alasannya adalah sudah diatur oleh undang-undang. Jadi tidak boleh ibaratnya bebas tidak boleh. Nah, kemudian dari dari pasal tersebut memang sudah ada. Jadi di dalam ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung itu peninjauan kebenaran dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh ketentuan undang-undang ya. Nah, Mm-mm. dalam hal ini ketentuannya adalah dari A sampai dengan F, Ustadz begitu. Nah, berkaitan dengan PK ini, saya mengajukan berkaitan alasannya itu ada tiga huruf yang masuk dalam PK saya ini. Yang pertama adalah huruf A. Huruf A itu menyatakan kalau putusan itu dibuat berdasarkan kebohongan yang dilakukan oleh pihak lawan, begitu Ustadz. Mm-mm. Terus kemudian itu di huruf A-nya. Kemudian huruf keduanya adalah saya masukkan setelah ada putusan, kemudian ditemukan alat bukti yang ketika ini sebenarnya diajukan pada saat perkara itu berlanjut, maka putusannya tidak mungkin seperti inilah begitu intinya. Terus kemudian yang ketiga masuk di huruf F itu saya di sana ada kehilapan hakim begitu, Ustadz. Mm-mm. Oke. Kemudian saya jelaskan satu persatu ya. Sebenarnya huruf A dan huruf B itu hampir sama karena adanya ditemukan suatu alat bukti lah begitu. Nah, saya menemukan satu alat bukti. Satu alat bukti tersebut adalah eh, yang bertanda tangan dalam surat kuasa tergugat 4 dalam hal ini BMT Darussalam itu adalah orang yang tidak berwenang untuk menandatangani surat kuasa tersebut begitu. Nah,
Padahal surat kuasa itu sudah digunakan oleh kuasa hukumnya. Ada 3 surat kuasa, masing-masing ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, digunakan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi Mahkamah Agung, begitu. Nah, karena surat kuasanya tidak sah, tentu apa yang dilakukan oleh kuasa hukum itu dari A sampai Z, apapun yang dilakukan itu tidak sah untuk mewakili tergugat 4 atau BMT Darussalam itu. Padahal padahal dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat 4 ini di persidangan itu dipertimbangkan oleh pengadilan negeri, kemudian oleh pengadilan tinggi Jakarta, oleh hakim kasasi Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu, karena orang ini tidak sah untuk mewakili, maka perbuatan hukum yang dilakukan dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi itu tidak, menurut hemat saya tidak sah, begitu. Mm-mm. Maka putusannya harus dibatalkan secara keseluruhan, putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan putusan kasasi itu. Karena dalam bukti yang saya temukan, sampai dengan ini ada putusan, bukti yang saya temukan itu sebagai ketua dari BMT, tergugat 4 itu, sebagai ketuanya adalah Imam Prakoso, kemudian sekretarisnya adalah Eko Perihantono. Hmm. Sementara yang tanda tangan itu di sana yang mengaku sebagai ketua adalah Chandra Dermawan, kemudian sekretarisnya adalah R. Yudi Suwardi. Sehingga orang-orang ini karena tidak tercantum di dalam bukti yang saya temukan ini, maka saya anggap tidak sah. Oleh karena itu, memenuhi ketentuan di huruf A dan huruf B tersebut, Ustadz. Begitu. Alasannya begitu, Nah, Ustadz. ini Begitu. jadi ada kebohongan ya di situ ya, dan ditemukan fakta Iya, ada kebohongan. Iya, kebohongan. Lalu dalam gugat iya, yang saya baca itu, Bapak menggugat itu kan ada PT Adi Partner Perkasa, ya, PT Adi Partner Perkasa. Lalu betul, betul. Iya, iya. kaitannya dengan Yusuf Mansur gimana, Pak? Halo? Jadi begini, karena ini menurut menurut dalil saya tadi, alasan saya tadi, tetap Yusuf Mansur masih sah untuk bertindak di sana kuasa hukumnya, tetapi yang tidak sah ini kan tergugat 4, makanya putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi itu dibatalkan. Di akhir daripada PK saya ini meminta agar eh, hakim PK yaitu Yudek Yuris PK nanti itu mengadili tersendiri, begitu. Ya, mengadili tersendiri begitu. Itu alasannya. Alasan yang pertama adanya surat kuasa tidak sah, padahal itu sudah digunakan. Kemudian kuasa hukumnya sudah mengajukan jawaban dan seterusnya, dan itu dipertimbangkan sehingga putusan pengadilan itu karena mempertimbangkan orang yang tidak sah, makanya putusan itu tidak sah dan cacat hukum, begitu, Ustadz. Itu alasan pertama. Ya. Bapak Zain Alasan pertama itu. Heeh. dalam mengajukan Ya, gugatannya itu sama seperti yang diajukan di dalam berperkara sebelumnya atau ada eh, poin baru yang diajukan, misalnya meminta supaya aset Yusuf Mansur di warung Stick and Shake itu disita gitu. Ada nggak seperti itu? Itu termasuk itu nggak? tidak, kalau gugatannya tetap dari gugatan dari awal. Nah, Gugatannya tetap gugatan dari awal. Di sana saya juga menyantumkan bahwa saya minta dilakukan sita jaminan terhadap harta tergugat 3 dan tergugat 4. Tergugat 3 itu Yusuf Mansur, kemudian tergugat 4 itu BMT, tetap di sana. Kalau toh nanti putusan itu dikabulkan, lalu misalnya dua kekayaan Yusuf Mansur dan kekayaan BMT itu disita tidak mencukupi, nanti baru saya
lari minta untuk harta yang lainnya disita begitu. Karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu, harta yang ada maupun yang akan ada itu menjadi jaminan daripada hutang begitu. Hutang itu dalam dalam hal ini ya sebagai tergugat gitu. Iya. Nah, nanti bisa saja, tapi yang jelas saya sudah menyantumkan rumahnya Yusuf Mansur dan kantornya BMT itu, Ustadz. Ya. Emang BMT itu masih ada sekarang, Pak? Atau sudah lari dia atau gimana sih? Sebenarnya masih ada, cuman mereka kan menutup diri ya, mengasingkan diri lah. Nanti tetap secara hukum tetap bisa kita cari lah kalau memang sudah ada putusan yang mengabulkan gugatan saya ini begitu, Ustaz. Iya, iya. Iya. Oke, sebelum kita akhiri, Eh, kita hanya melihat Yusuf Mansur ini di satu sisi dia seolah-olah orang yang peduli. Dia mengatakan warung steak and shake itu membayar pajak atau apalah setiap hari itu bisa 2 miliar. Tapi mm-mm. berperkara dengan Bapak kan cuman 1.240.000.000 gitu. Kenapa sih dia Ya, ngotot betul betul. bayar? Kan duitnya banyak sekali. Ya, jadi begini, kalau saya lihat omongan Yusuf Mansur ini tidak sesuai dengan perbuatan. Artinya mereka mereka mengatakan bahwa bayar pajak saja sekian, tapi kenyataannya kan terhadap saya itu hanya gugatannya sekian kan sudah dikabulkan, masih melakukan perlawanan. Kemudian kepada karyawannya sendiri, karyawan Paytrade yang saya pegang 13 orang itu kan hanya 500 sekian juga ternyata hanya dibayar sekali dan seterusnya tidak dibayar. Jadi menurut hemat saya apa yang diomongkan Yusuf Mansur itu tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan begitu Ustaz. Ya, Ya, kita lihat memang ucapannya itu terus-terus berbohong. Dan ya, orang yang mengikuti kita akan paham bahwa dia itu seorang pembohong. Jadi, betul betul, ya. terus saja Pak Zaini mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kebenaran berpihak kepada Bapak yang ingin menegakkannya dan dimenangkan di Mahkamah Agung nantinya. Begitu Pak Zaini, Ya, betul. Ya, masih ada yang perlu saya jelaskan Ustadz berkaitan dengan alasan PK saya, Ustadz. Ya. saya. Jadi ada alasan selanjutnya itu kan yang menjadi masalah dalam PK saya ini bahwa perkara itu di NO menurut Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian dibenarkan oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung itu kan berkaitan dengan siapa yang berwenang mengadili. Ya benar, Nah, benar. menurut saya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Umum yaitu Jakarta Selatan. Sementara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Hakim Kasasi Mahkamah Agung itu kan yang berwenang mengadili pengadilan agama. Nah, Nah, ini tentu ada kesalahan. Menurut hemat saya ini sengaja dipelintir. Karena kalau kita lihat pembagian kewenangan yang dilakukan oleh ketentuan kehakiman ya, ketentuan kehakiman itu yang jelas di pasal 25 ayat 2 itu berbunyi eh, peradilan umum dalam hal ini peradilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan perkara saya ini kan perkara perdata. iya, Nah, yang berwenang menurut hemat saya adalah pengadilan negeri atau pengadilan peradilan umum atau pengadilan negeri. Kemudian kalau kita merujuk kepada ketentuan yang dipakai alasan oleh Pengadilan Tinggi dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung itu kan pasal 49 karena di sana mengatakan ekonomi syariah itu yang berwenang mengadili adalah benar. pengadilan agama kan begitu. Hmm. Tapi itu tidak dilihat secara komprehensif atau secara kafah karena masih ada penjelasan. Ya, jadi di sini ada penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
Bunyinya penjelasan tersebut adalah penyelesaian sengketa hanya dibatasi di bidang perbankan syariah. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam. Itu jadi pasal 49 itu jangan dilihat letterlock ekonomi syariah, tetapi penjelasannya masih ada bagi orang-orang Islam yang menundukkan diri secara hukum Islam. Ya, Begitu. Kemudian di penjelasan huruf E, apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Ekonomi syariah itu diantaranya bisnis syariah. Bisnis syariah, kalau kita pasangkan dengan alat bukti T3 yang diajukan oleh Yusuf Mansur, di mana PT Adi Partner Perkasa yaitu tergugat satu, itu kan profil company-nya diajukan sebagai alat bukti. Di sana jelas dan nyata bukan suatu perseroan atau perusahaan yang bergerak di bidang syariah. Di betul. sana adalah perseroan umum. Artinya kalau itu perseroan umum, maka yang berhak mengadili adalah pengadilan pengadilan umum atau peradilan negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini, gitu. Itu, Ustadz. Ya, Terus kemudian berikutnya yang apa alasan ketiga yaitu di huruf C di sini, bahwa pengadilan pengadilan tinggi itu kan menerapkan bukti P5, ya. Bukti P5 itu perjanjian antara BMT Darussalam dengan Bu Ilis, kemudian dipergunakan untuk memutus perkara saya. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata. Karena di dalam perjanjian dalam ketentuan undang-undang tersebut itu menyebutkan perjanjian itu hanya berlaku bagi para pembuatnya. Perjanjian itu tidak boleh menguntungkan pihak ketiga. Dan tidak boleh juga merugikan pihak ketiga. Artinya kalau itu diterapkan, alat bukti itu diterapkan kepada saya, tentu merugikan saya. Ini jelas eh, bertentangan dengan ketentuan pasal 1340 ini. Jadi menurut hemat saya, alasan kebohongan ada, alasan putusan itu berdasarkan kebohongan, kemudian berdasarkan kehilapan yang nyata itu masuk, gitu, Ustadz. Jadi menurut hemat saya sudah sepantasnya bahwa eh, hakim hakim PK nanti mengabulkan permohonan saya dan mengadili tersendiri sesuai dengan petitum saya, atau setidak-tidaknya kalau majelis berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, begitu. Di sini jelas Ustadz saya cantumkan dari ketentuan undang-undangnya yang mengatur tentang pembagian kewenangan mengadili, terus kemudian saya sadur juga dalam ketentuan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan peradilan agama ini, saya sadur juga, begitu. Jadi mudah-mudahan majelis hakim yang menangani perkara PK ini jujur, bertindak adil, dan memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu, Ustaz. Ya, oke Pak Zaini, mudah-mudahan novum baru ya, Bapak kemukakan, yaitu adanya kebohongan yang diajukan oleh pihak yang tergugat, Isu Mansur dan kawan-kawannya. Kemudian yang ya, kedua, adanya alat bukti baru, mudah-mudahan ini mengoreksi keputusan yang telah diambil oleh pihak kasasi di Mahkamah Agung. Ke depan ini bisa ya, memutuskannya secara adil dan kebenaran itu berpihak kepada orang yang ingin menegakkannya, itu Pak Zaini. Mudah-mudahan Pak Zaini, betul, betul, ya. bulan Ramadan, mudah-mudahan jeritan hati Bapak dan kita semua didengar oleh Allah dan memberikan hidayah kepada hakim-hakim yang mengadilinya. Demikian Pak, Amin, amin, amin. Ya, interview amin. malam ini, semoga Ya, bermanfaat buat masyarakat yang mendengarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi amin. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa, setelah kita lihat tadi bagaimana Pak Zaini dengan tidak kenal menyerah mencoba mencari celah hukum supaya kasus ini bisa dimenangkan dan Yusuf Mansur membayar ganti rugi. Kalau perlu tadi itu kita dengar warung Steak and Shake itu juga ikut disita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan Yusuf Mansur rungkat bersama usahanya yang merupakan duit masyarakat yang dia larikan untuk membangun dan berinvestasi di warung Steak and Shake. Terima kasih Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.